So I gotta suit up, cause you ain't gonna let up. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kami menyambut dengan sukacita bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. I'm protected. Ain't nothing you can do about it. Oh yeah. I gotta know. Take your shot, but you won't hit. Berikut informasi ibadah kita minggu ini. Vision sick. I can feel all your lies, they ain't gonna stick. Locked in his wall. I put on my vision sick. Seluruh rangkaian proses ESC telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang dengan setia menyelesaikan proses ini. Wisuda untuk seluruh peserta ESC akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni jam 18.30 di lantai 3 Abalok Bali. Open the key with the door, man, we got what we need. Bring the place, let 'em meet. Know the air to the dome, got the air that we breathe. It's easy, believe. Shielded by faith, truth round my waist, bringing a word. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Shalom saudaraku, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita sedang ada dalam keadaan antusias, ya semangat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib perkasa menyertai kita dan melakukan perkara-perkara besar di antara kita, di dalam kita, dan juga melalui setiap kita. Nah, saudaraku, hari ini saya bersyukur saya diberi kesempatan kembali untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa supaya setiap kita dapat dibangun, ya dikuatkan lebih lagi untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu bertumbuh yang menjadi serupa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu Kabeta menyampaikan kepada setiap kita bahwa untuk berakar di dalam Tuhan, kita perlu memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Saudaraku, memang memikul salib itu hal yang tidak mengenakan. Hal yang tidak, situasi yang sulit buat hidup kita. Tetapi kita percaya ketika kita ikut Yesus, inilah Tuhan mau supaya setiap kita ikut Yesus. Saudaraku, kalau keadaan baik, keadaan ya sukacita, diberkati dalam sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, kita dapat berkata saya ikut Yesus. Ya, tapi bagaimana saudara ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, yang air mata, kesusahan, pergumulan, apakah kita masih tetap ikut Tuhan Yesus? Kita berkata, aku tetap ikut Tuhan. Nah, ikut Tuhan untuk apa saudara? Pikul salib untuk apa saudara? Untuk apa? Menyalibkan ego kita, mematikan ego setiap kita. Saudaraku, Yesus, saudara, ketika masuk ke kota Yerusalem, ya, dia disambut dengan elu-elu dan ada banyak orang ya meletakkan pakaian di jalan-jalan dan Yesus berjalan di atasnya dan ada banyak orang sekali mengikut Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus berjalan, ya memikul salib menuju bukit Golgota, saudara. Tidak ada orang yang berbondong-bondong, tidak ada sorak-sorai. Ya di sana hanya ada tangisan, ya ada hinaan,
ya ada cercaan di sana. Saudara, apakah ketika kita ada dalam situasi, ketika kita pikul salib, ya mungkin situasi tidak mendukung hidup setiap kita untuk berjalan ke arah sana, ke arah Kristus. Tetapi kita tetap memilih untuk bertumbuh, ya berjalan ke arah kepenuhan Kristus dengan banyak ya tantangan. Tapi justru ketika kita pikul salib, saudara, kita sadar bahwa ego kita dimatikan dan Tuhan hidup di dalam setiap kita. Kebenarannya hidup di dalam setiap kita. Nah, saudaraku, hari ini saya kembali untuk berbagi, ya melanjutkan apa yang kita bahas selama 2 bulan ini tentang berakar di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini saya memberi judul sharing saya adalah strong, kuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa melihat, ya berkata kepada sebuah pohon bahwa pohon ini kuat? Dari mana kita dapat berkata menyimpulkan bahwa sebuah pohon itu kuat? Ya saya percaya bahwa saat kita melihat ketika ada badai, ya ketika ada hujan angin yang besar, dan pohon-pohon di sekitar pohon yang kita sebut tadi itu kuat, karena pohon-pohon di sekitarnya tumbang, ya jatuh, sedangkan pohon ini tetap berdiri kokoh. Nah, dari situlah kita dapat berkata bahwa pohon ini kuat. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dari mana kita dapat menyebut hidup seseorang itu kuat? Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu kuat? Apakah pakaiannya? Apakah fisiknya kuat? Fisiknya besar, badannya besar? Atau pemikirannya besar? Dari mana, saudara? Nah, saudaraku, kita dapat melihat hidup seseorang kuat dan kita berkata bahwa orang ini kuat ketika kita melihat bahwa dia taat, betul nggak? Ketika tantangan datang, persoalan datang, godaan keuangan datang, godaan pornografi datang, tapi dia memilih untuk taat. Ya, ketika dia disakiti, dia dilukai, tetapi dia memilih untuk tetap mengampuni. Nah, inilah kekuatan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hal-hal yang tentang fisik, tetapi bagaimana sikap hati kita, sikap hidup kita. Dia tetap mengampuni walaupun dia terus disakiti. Ya, ada godaan tentang kedudukan, yang tentang keuangan, tentang pornografi, ya, tetapi dia tetap memilih untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang membuat dia tetap kokoh, tetap kuat. Nah, hari ini kita mau menemukan, ya, dari mana ya kekuatan seseorang. Bersumber pada apa? Apa yang membuat dia kuat, Bapak Ibu Saudara? Lukas 6 ayat 48 berkata begini, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang yang datang kepadaku, kata Yesus, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku, rahasia dari kekuatan ya hidup seseorang atau bangunan adalah dasarnya, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari sebuah pohon adalah akarnya. Ya, hari ini saya mau bagikan poin yang pertama adalah bagaimana kita punya kedalaman dengan Tuhan. Saudaraku, kadang Bapak Ibu Saudara, kita sibuk untuk bertumbuh ke atas. Terlihat hebat, tinggi, besar, tapi kita tidak memperhatikan akar kita. Itu sebabnya dengan berjalannya waktu, ketika badai datang, badai persoalan datang, badai keuangan datang, kesulitan, hubungan datang, konflik datang, kita menjadi tumbang dan kita pahit hati dan kita meninggalkan komunitas, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita tumbang, kita hancur, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita tidak mempunyai kedalaman dengan Tuhan. Sebuah benih haruslah pertama-tama bertumbuh di bawah tanah dan menghasilkan akar sebelum dia bertumbuh ke atas. Karena akar akan menopang pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, apa yang akan terjadi ketika dia terburu-buru tumbuh ke atas? Yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tumbuh ke atas,
Ya, tidak ada yang menopang hidup dia, tidak ada yang menopang pertumbuhan dia. Itu sebabnya ketika badai datang, dia akan tumbang, dia akan hancur, Bapak Ibu Saudaraku. Sama dengan hidup kita. Saudaraku, kita perlu bertumbuh di bawah. Di bawah tanah. Mungkin waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada yang terlihat. Tidak ada yang memuji Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun kedalaman kita dengan Tuhan, itu sedang kita memperkuat kekuatan, memperkuat akar-akar hidup kita. Tuhan akan menopang hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertumbuh ke atas tapi tidak ada akar, Bapak Ibu Saudara, maka akar kita tidak bisa mampu menopang pertumbuhan kita. Sehingga suatu kali saat nanti ketika tantangan datang, persoalan, kesulitan datang, maka pasti kita akan tumbang, kita akan jatuh dan meninggalkan Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertumbuh kuat, ya, punya akar yang kuat, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, mengenal di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita mengenal hidup seseorang bukan hanya sekedar kita ketemu atau 1-2 kali kita ketemu dan kita bilang saya mengenal orang itu. Tentunya kita mengenal seseorang pasti ya sudah melewati waktu demi waktu, ya sengaja untuk membangun hubungan dengan dia, dan lewat kesengajaan untuk membangun hubungan kita dapat mengenal orang tersebut. Ya, dengan mungkin istri dan juga anak-anak kita. Ketika anak atau istri kita menelepon kita ya lewat handphone, kita bisa dapat mengenal. Karena apa? Kita sudah punya hubungan dengan mereka. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal dan menelpon kita, tentunya kita bertanya, ini siapa? Kenal nomor saya dari siapa? Kenal saya dari siapa? Kenal kontak saya dari siapa? Karena kita tidak mengenal orang tersebut. Tapi saudara, kalau istri, kita mendengar itu dari istri, mungkin nomornya berbeda, tapi kalau suaranya pasti kita mengenal. Demikian saudara di kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan, kita mudah untuk mendengarkan Tuhan, untuk menuntun dan mengarahkan hidup kita. Hari-hari ini saudara, Tuhan bukan cuma hanya berbicara kepada kita lewat suara yang verbal, saudara. Kita kadang menanti suara kapan Tuhan berbicara kepada saya tentang topik ini, tentang masalah ini, tentang pergumulan ini. Padahal saudara, Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, yang merenungkan, membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita sudah mendengar, Tuhan sudah berbicara. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui tulisan. Ya, saya percaya. Nah, sedangkan Bapak Ibu Saudara, kita menunggu-nunggu suara yang verbal. Akhirnya saudara, Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita nggak paham. Padahal Tuhan mengarahkan hidup kita lewat firman-Nya. Ya, saudaraku, Yotam di dalam 1-2 Tawarik 27 ayat 6 berkata, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, kita akan menjadi kuat ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Lewat apa saudara? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita dapat makan makanan rohani hanya setiap kali komsel atau ibadah? Ataukah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Inilah yang kita sedang berakar, bertumbuh ke bawah Bapak Ibu Saudara. Pastikan Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu saling tinggal. Kita akan menjadi kuat ketika kita saling tinggal. Apa yang dimaksud dengan saling tinggal? Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, firman inilah syarat saudara. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan berkata dan firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja. Ya, kita tidak bisa meminta dan kita tidak bisa memperoleh apa-apa ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tidak tinggal di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku, kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tapi kita meminta apa yang kita inginkan. Itu sebabnya kita tidak bisa mendapat. Kenapa? Syaratnya apa? Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam setiap kita. Firman-Nya tinggal di dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saya percaya orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin meminta sesuatu yang berlawanan dengan karakter Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti yang dia minta
adalah tepat seperti apa yang Tuhan rindukan supaya itu terjadi di dalam hidup dia. Ya, saudaraku, bagaimana dengan firman tinggal di dalam hidup kita? Kadang Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada firman, kita datang ke komsel, kita merenungkan, baca firman Tuhan. Tetapi kita, karena firman yang kita baca itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita tidak mengizinkan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Kita hanya mengizinkan firman itu ada di dalam otak kita, saudara, pemikiran kita. Tapi nggak masuk dalam hati kita yang dapat mengubah hati setiap kita. Ya, kita datang kepada firman, kita baca firman Tuhan, kita datang ke ibadah, kita datang ke komsel, persekutuan, kita datang ke pemuridan. Tetapi kita nggak mengizinkan firman itu masuk dan menolong hidup kita, mengubah hidup kita, mengarahkan hidup kita dari dalam. Saya memberi ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Gelas ini ada air. Firman Tuhan adalah air hidup. Saudara, kita, batu ini saudara, ketika saya masukin batu ini ke dalam air, ya, sama seperti kita datang kepada firman dan kita masuk ke dalam firman. Tapi saudara, firman tidak masuk ke dalam batu ini. Batu ini hanya basah Bapak Ibu Saudara. Ya, air tidak masuk. Walaupun dia basah, walaupun dia nangis, walaupun dia terima. Ya, tapi ini cuman hanya sekedar basah. Begitu dia pulang dari komsel, dia pulang dari ibadah, ya dia kering kembali. Tapi saudara, ketika kita seperti kapas ini, ya kapas ini bukan cuman hanya masuk, ketika dia masuk ke dalam air ini, bukan cuman hanya dia masuk ke dalam air, tapi air juga masuk ke dalam dia. Ini yang disebut saling tinggal Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya ketika kapas ini masuk ke dalam dan air ini masuk ke dalam kapas ini, makanya dia penuh. Ketika dia penuh Bapak Ibu Saudara, ya, ketika orang ini pulang dari gereja, dia pulang dari mentoring, dia pulang dari komsel, dia dapat berbagi kepada orang lain. Ya, ketika dia orang lain melukai dia bisa dapat mengampuni karena apa? Di dalam dia ada yang isi. Tapi saudara, kalau batu ini tidak mungkin saudara, karena hanya sekedar basah. Dia tidak mampu dapat berbagi kepada orang lain. Nah, ini sebabnya saudara, mintalah apa saja yang dikehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan mau supaya kita saling tinggal seperti ini. Kapas ini bukan cuma hanya masuk ke dalam air dan basah, tetapi air juga masuk. Nah, saudara, ini disebut kelembutan hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang keras, hati yang, saya udah tahu, saya udah mengerti. Mau saudara, kita hanya sekedar basah. Firman nggak bisa mengontrol, mengarahkan hidup kita dari dalam. Karena hanya sekedar basah, hanya sekedar tahu. Tapi saudara, kalau kita datang dengan hati yang lemah lembut, Yakobus berkata, terimalah dengan hati yang lemah lembut. Ketika kita menerima firman dengan hati yang lemah lembut, saudara, firman itu bukan cuma hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan juga masuk, kita izinkan, kita buka hati, dan kita izinkan firman itu mengontrol, masuk dalam hati kita dan menolong hati kita, mengubahkan hidup kita. Sehingga ketika kita pergi, kita keluar dari persekutuan, ya dengan keluarga seiman kita dapat bisa berbagi kepada orang lain. Jadi bukan cuma hanya mendengar, tetapi mengizinkan firman itu masuk di dalam hati setiap kita. Inilah disebut saling tinggal, sehingga terjadi saling tinggal. Firman di dalam kita dan kita di dalam firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya orang yang mengenal, yang mempunyai firman di dalam hidupnya, mengenal firman Tuhan, yang saling tinggal, dia tidak mungkin meminta sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pasti yang dia minta adalah itu juga kerinduan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika kita tinggal, kita akan mengenal kehendak Tuhan, kita mengenal pikiran-pikiran Tuhan, sehingga apa yang kita doakan benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Karena saudara, kalau apa yang kita minta tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup setiap kita, saudara. Ya, tapi saya sangat percaya ketika kita saling tinggal, firman di dalam kita dan kita di dalam firman Tuhan, maka kita meminta apa yang selaras dengan kehendak Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjawabnya. Tentunya waktunya mungkin berbeda-beda, tapi saya percaya kalau itu kehendak Tuhan, Dia akan menjawab sesuai dengan waktunya di dalam hidup setiap kita. Poin yang keempat adalah memilih pilihan yang tepat. Saudaraku, hari ini saudara, dunia menawarkan
ada begitu banyak pilihan. Setiap hari kita harus memilih. Tapi saya percaya saudara, orang yang punya kedalaman dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan baik, yang sambil tinggal, Tuhan tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam Tuhan. Dia dapat memilih bagian yang tepat, memilih yang benar di dalam hidup setiap kita. Saudara-saudara lihat, di luar sana Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pilihan yang sangat membingungkan. Tapi saya percaya orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang yang punya kedalaman dengan Tuhan, dapat memilih bagian yang tepat buat hidup dia. Sama seperti Maria. Lukas 10 ayat 41-42 versi mudah dibacanya berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan begitu banyak hal. Hanya satu hal yang penting. Maria sudah membuat pilihan yang tepat. Dan itu tidak akan pernah diambil darinya. Saudaraku, sekali lagi saudara, di luar sana ada banyak pilihan. Ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Ya, pinjol, ya pornografi, ya ada banyak hal saudara. Tipu sini, tipu sana. Ya tapi saudara, saya percaya orang yang punya kedalaman dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan memilih bagian yang tepat seperti apa yang Maria alami di dalam hidupnya. Saudaraku, saya sungguh berdoa hari ini supaya kita punya kedalaman dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, sebagai Bapa, sebagai gembala yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Dan saudaraku, kita mengenal hidup Dia dan saling tinggal. Bukan cuma hanya mengenal, tapi kita saling tinggal, saudara. Ya, saya percaya bagaimana kita bisa mengenal kalau kita nggak mengalami Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mengalami Dia dengan tinggal, saling tinggal, saudara, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita akan dapat memilih bagian-bagian yang tepat, pilihan-pilihan yang tepat, keputusan-keputusan yang tepat, baik di kantor, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di pergaulan kita dapat memilih bagian yang tepat yang Tuhan mau itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Saya sungguh berdoa supaya sharing yang singkat ini dapat menolong setiap kita untuk tetap berakar, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Dan kita akan melihat penyertaan Tuhan, arahan Tuhan, menuntun kita ke perkara-perkara yang besar, untuk mengalami kepenuhan Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan, semakin kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, Engkau mau supaya ketika kami kuat, kami bergaul karib dengan Engkau, kami mengenal pribadi-Mu, dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup setiap kami. Ada banyak hal di luar sana yang mungkin membuat kami bingung. Tetapi kami percaya ketika kami bergaul karib dengan Engkau, Engkau, firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Engkau menolong kami Tuhan lewat Roh-Mu untuk kami dapat membuat keputusan-keputusan yang benar buat hidup kami. Supaya hidup kami terus terarah kepada Engkau, terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus yang adalah kepala hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami yang mendengarkan firman ini untuk dapat melakukannya Tuhan. Tuhan, dan ketika kami melakukan, kami tahu bahwa kami berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.